Jam 11 malam, kakak iparku datang penuh luka. Ibuku menelepon, jangan buka pintu. Tapi aku membukanya. 1 jam kemudian, aku sadar itu bukan luka biasa, dan rumahku sudah menjadi zona karantina. Yuk, komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bisa bongkar misteri ini bareng-bareng. Jam digital di dinding ruang kerja Nessa berpendar hijau di kegelapan, menunjukkan pukul 22.50. Angka-angka itu seolah mengambang, menjadi satu-satunya penanda waktu di ruangan yang diselimuti keheningan pekat. Keheningan yang hanya dipecah oleh 2 suara. Ketukan ritmis jari-jarinya di keyboard laptop dan raungan badai pesisir di luar. Nessa menghela napas panjang, melepaskan kacamatanya, dan mengucek matanya yang terasa perih. Sudah berjam-jam dia terpaku di depan layar, menganalisis data spektrometer dari sampel karang yang dikirim tim lapangan tadi pagi. Sebagai seorang ahli biologi konservasi, pekerjaannya adalah mencintai laut, dan ironisnya, cinta itu seringkali diekspresikan dengan menatap barisan angka dan grafik di ruangan tertutup. Rumahnya adalah bentengnya. Sebuah rumah panggung modern yang dirancang khusus, berdiri kokoh di atas tebing kecil di pinggiran Sibolga. Lokasinya terisolasi, yang bagi sebagian orang mungkin menakutkan, tapi bagi Nessa adalah sebuah kemewahan. Dinding ruang kerjanya yang menghadap ke laut, hampir seluruhnya terbuat dari kaca tebal yang diperkuat. Di siang hari, pemandangannya adalah Teluk Tapian Nauli yang biru berkilauan. Tapi malam ini, kaca itu hanyalah cermin hitam raksasa yang memantulkan wajah lelahnya, diselingi kilatan-kilatan petir jauh di cakrawala. Badai malam ini brutal. Ini bukan sekadar hujan deras biasa. Angin dari Samudra Hindia menghantam rumahnya tanpa ampun, membawa serta butiran-butiran air asin yang terasa seperti tamparan. Suara guntur tidak meledak di atas kepala, melainkan menderu panjang dan berat dari lepas pantai, seolah seekor binatang raksasa sedang gelisah di kedalaman. Jendela-jendela rumahnya yang tebal sampai bergetar pelan, mengeluarkan suara siulan melengking saat angin mencari celah untuk masuk. Nessa melirik cangkir teh jahe di sebelahnya. Sudah dingin. Dia menarik kardigan rajutnya lebih erat. Bekerja sendirian di rumah yang terpencil di tengah badai seharusnya membuatnya takut. Tapi dia sudah terbiasa. Suara badai justru membantunya fokus, meredam kebisingan dunia luar. Dia kembali menatap layar. Data dari Fasilitas Penelitian Biologi Kelautan tempat Joko, kakak kandungnya, bekerja, baru saja masuk. Joko adalah peneliti senior di sana, seorang ahli biologi kelautan yang brilian namun sedikit nekat. Nessa sering cemas memikirkan pekerjaan kakaknya. Fasilitas itu sangat tertutup, bekerja dengan spesimen laut dalam dan teknologi eksperimental yang tidak pernah dijelaskan Joko secara rinci. Rahasia perusahaan, Ness, begitu katanya sambil tertawa. Malam ini, data yang dikirim Joko tampak aneh. Ada anomali pada pembacaan suhu air di sekitar fasilitas mereka. Nessa mengerutkan kening, mencoba mencari pola. Dia sedang begitu tenggelam dalam pekerjaannya, begitu terbiasa dengan raungan badai, sehingga ketika sebuah suara baru yang tajam memecah keheningan, dia hampir melompat dari kursinya. Ding dong. Suara bel pintu elektronik. Nyaring, memaksa, dan sangat tidak pada tempatnya. Nessa membeku. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Dia menatap jam di dinding. Pukul 23 tepat. Siapa? Pikiran itu berkelebat cepat. Ini bukan di kota besar. Tidak ada layanan antar makanan selarut ini. Kurir paket tidak mungkin menembus badai. Tetangga terdekatnya berjarak hampir setengah kilometer, dan mereka pasti sudah tidur. Sekali lagi, bel berbunyi. Kali ini lebih panjang, seolah seseorang menekan tombol itu dengan putus asa. Rasa takut yang dingin mulai merayapi tulang punggung Nessa, menggeser rasa kantuknya. Dia bangkit perlahan, kursi kerjanya berderit pelan. Dia tidak menyalakan lampu ruang tamu, membiarkan dirinya bergerak dalam bayang-bayang. Dia berjalan tanpa suara di atas lantai kayu yang dingin menuju pintu depan. Di samping pintu, sebuah layar kecil interkom video terpasang di dinding. Dengan jari yang sedikit gemetar, Nessa menekan tombol aktif. Layar itu menyala. Gambarnya hitam putih, berbintik-bintik karena ribuan tetes hujan yang menghalangi lensa kamera, dan bergoyang-goyang karena angin. Namun,
Di bawah sorotan lampu teras yang redup, sosok itu terlihat jelas. Napas Nessa tercekat. Itu Ayunda, kakak iparnya, istri Joko. Pemandangan itu tidak masuk akal. Mustahil. Ayunda dan Joko tinggal di kompleks perumahan fasilitas. 4 jam perjalanan menyusuri pantai dari Sibolga. Apa yang dia lakukan di sini? Jam 11 malam, di tengah badai terburuk tahun ini, Ayunda tampak hancur. Dia basah kuyup dari kepala sampai kaki, seolah baru saja berjalan menembus lautan. Rambutnya yang panjang lepek menempel di wajah dan lehernya. Dia tidak membawa payung, tidak ada mobil terlihat di jalan masuk. Dia hanya berdiri di sana, menggigil hebat di bawah siraman air hujan. Dia menggendong sesuatu. Sesuatu yang terbungkus selimut tipis yang juga basah. Raffi. Keponakannya. Tubuh kecil Raffi yang berusia 4 tahun terkulai lemas di pelukan ibunya. Kepalanya bersandar tak berdaya di dada Ayunda, wajahnya tidak terlihat. Tapi bukan itu yang membuat Nessa ketakutan. Itu adalah kondisi Ayunda. Melalui gambar interkom yang buram, Nessa bisa melihat sesuatu yang sangat salah di wajah dan lengan Ayunda. Kulitnya tampak melepuh. Seperti terbakar. Tapi ini bukan luka bakar kemerahan biasa. Warnanya pucat dan aneh, seolah kulitnya mengelupas. Nessa, tolong buka. Suara Ayunda nyaris tak terdengar melalui speaker interkom. Suaranya pecah, parau, dan teredam oleh deru angin yang meraung. Dia terdengar sangat kesakitan. Tanpa pikir panjang, logika Nessa runtuh digantikan oleh kepanikan dan kasih sayang. Dia melihat keponakannya yang terkulai. Dia melihat kakak iparnya yang menderita. Tangan Nessa langsung terulur ke gagang pintu. Dia harus membawa mereka masuk. Tepat saat ujung jari Nessa menyentuh gagang pintu yang dingin, sebuah suara lain membelah ruangan. Ponselnya. Ponselnya yang tergeletak di meja kerja di ruang belakang berdering nyaring. Nessa ragu. Tangannya tergantung di udara, 1 sentimeter dari gagang pintu. Di layar interkom, Ayunda terlihat terhuyung. Dia bersandar ke dinding di samping pintu, nyaris jatuh. Siapa pula yang menelepon selarut ini? Ini malam yang aneh. Bel pintu berbunyi lagi, kali ini panik. Ding dong. Ding dong. Nessa dihadapkan pada 2 tarikan darurat. Pintu atau telepon? Dia memutuskan. Dia berbalik, berlari kecil kembali ke meja kerjanya, menyambar ponsel itu. Nama, ibu, tertera di layar. Dengan perasaan yang mendadak jadi sangat tidak enak, Nessa menggeser tombol hijau. Halo, Bu? Ada apa malam-malam? Nessa, jangan buka pintu. Nessa sampai harus menjauhkan ponsel dari telinganya. Itu bukan suara ibunya. Maksudnya, itu memang suara ibunya, tapi dalam frekuensi yang belum pernah Nessa dengar seumur hidupnya. Itu adalah jeritan. Jeritan yang parau, penuh teror, dan tercekat oleh tangis histeris. Apa maksud ibu? Nessa berusaha tenang, meski jantungnya kini berdebar kencang memukul rusuknya. Ibu, ini Ayunda ada di depan rumah. Dia basah kuyup, dia bawa Raffi. Dia kelihatan sakit parah. Bu? Jangan, nak. Dengerin kata ibu. Tutup semua pintu. Kunci jendelamu sekarang. Jangan biarkan siapapun masuk. Teriakan ibunya begitu keras, Nessa bisa mendengar suaranya pecah. Ibu, tenang dulu. Ada apa sebenarnya? Kenapa ibu panik begini? Ibu baru dapat telepon dari Joko. Tangis ibunya. Barusan. Sinyalnya putus-putus. Ada masalah besar di labnya. Ada yang bocor. Sesuatu yang bahaya sekali, Nessa. Sangat bahaya. Nessa membeku. Kata, bocor, dan, lab, memicu alarm di otaknya. Bocor? Bocor apa? Kimia? Ibu nggak ngerti, Nessa. Ibu nggak ngerti. Joko cuma bilang dia nggak bisa keluar dari sana. Fasilitasnya ditutup total. Dikunci. Dia bilang kalau Ayunda sampai di tempatmu, jangan biarkan dia masuk. Dia bilang itu bahaya buat kamu. Dia bilang Ayunda. Suara ibunya menghilang dalam isak tangis yang hebat. Dia bilang Ayunda apa? Bu? Bu? Dia bilang Ayunda terkontaminasi.
Tut. Sambungan terputus. Mungkin karena badai. Mungkin karena sinyal yang buruk. Atau mungkin ibunya pingsan. Nessa tidak tahu. Dia hanya berdiri di sana, di ruang kerjanya yang gelap, dengan deru badai di luar dan gema jeritan ibunya di telinganya. Nessa berdiri kaku di tengah ruang kerjanya. Keheningan di dalam rumah tiba-tiba terasa memekakan telinga. Dia menatap ponsel di tangannya, layar hitamnya seolah mengejek. Terkontaminasi. Satu kata itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar kakak ipar yang kedinginan. Joko adalah ilmuwan senior. Dia logis. Jika Joko berkata, bahaya, itu berarti situasinya memang sangat serius. Fasilitas ditutup total. Jangan biarkan dia masuk. Otak Nessa yang terlatih secara ilmiah langsung bekerja. Kontaminasi. Bahaya biologis. Karantina. Paparan. Logikanya berteriak, dengarkan ibumu. Dengarkan Joko. Kunci pintunya. Jauhi jendela. Telepon pihak berwenang. Dia berjalan kembali ke pintu depan, tapi kali ini dia berhenti beberapa meter dari sana. Dia menatap layar interkom lagi. Pemandangan di layar itu menghancurkan hatinya. Ayunda kini telah terduduk lemas di teras yang basah, bersandar ke dinding. Dia sudah tidak menggigil hebat lagi, yang justru lebih menakutkan. Dia tampak terlalu lemas untuk menggigil. Dia hanya menunduk, berusaha melindungi tubuh Raffi dengan sisa-sisa selimut. Mata Ayunda terpejam, wajahnya pucat pasi dalam cahaya hitam putih, berkerut menahan sakit yang tak terbayangkan. Dan Raffi, keponakannya yang lincah, yang selalu tertawa, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Hati nurani Nessa menjerit. Itu keponakannya. Darah dagingnya. Dia masih kecil. Dia bisa mati karena hipotermia atau sakit parah di luar sana, di teras rumahnya. Apa yang harus dia lakukan? Menelepon polisi? Menelepon ambulans di tengah badai ini? Apa yang harus dia katakan pada mereka? Tolong jemput kakak ipar saya di teras. Tapi jangan bawa ke dalam rumah saya karena mungkin dia terkontaminasi sesuatu yang saya tidak tahu apa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ambulans untuk tiba di rumahnya yang terpencil? 1 jam? 2 jam? Saat itu, Raffi mungkin sudah. Nessa memejamkan mata. Dia berperang melawan dirinya sendiri. Logika seorang ilmuwan melawan insting seorang tante, seorang manusia. Terdengar suara gedoran pelan di pintu. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. Bukan gedoran, lebih seperti cakaran lemah. Nessa dingin. Suara Ayunda terdengar lagi dari speaker interkom. Kali ini hanya desahan putus asa yang menyayat hati. Raffi, dia nggak bangun. Nes. Kalimat itu yang menghancurkan pertahanan terakhir Nessa. Dia tidak bisa. Dia tidak sanggup. Dia mungkin akan menyesali ini seumur hidupnya. Ibunya mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Peringatan Joko mungkin akan terbukti benar. Tapi dia tidak bisa membiarkan seorang anak kecil tewas di depan pintunya, sementara dia berdiri aman dan kering di dalam. Sambil menahan napas, Nessa melangkah maju. Dia tidak ragu-ragu lagi. Ini adalah keputusannya. Dengan satu gerakan cepat dan penuh tekad, dia memutar 3 kunci pengaman, atas, tengah, dan bawah, dan menarik gagang pintu hingga terbuka. Angin badai langsung menerobos masuk dengan ganas, seolah sedang menunggu kesempatan itu. Raungannya memekakan telinga. Udara dingin yang basah dan aroma laut yang pekat, serta asin langsung memenuhi ruangan. Tirai di ruang tamu beterbangan liar. Kertas-kertas di meja kerja Nessa di ruang belakang berhamburan. Ayunda, dengan sisa tenaga terakhirnya, seolah terdorong oleh angin. Dia tidak melangkah masuk. Dia jatuh. Dia tersandung melewati ambang pintu, menyeret selimut dan Raffi bersamanya, dan langsung ambruk di lantai ruang tamu yang kering. Dia tergeletak tengkurap, terbatuk hebat, mengeluarkan suara seperti orang tenggelam. Raffi terlepas dari pelukannya, terbaring diam di sampingnya. Cepat, bawa Raffi ke sofa. Teriak Nessa, adrenalin mengambil alih seluruh tubuhnya. Dia tidak peduli lagi pada kontaminasi. Dia hanya melihat keponakannya. Nessa berbalik dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik dan membanting pintu kayu jati yang berat itu hingga tertutup, mengunci badai di luar sana sekali lagi.
Blam. Suara di dalam rumah langsung kembali hening. Mengerikan. Hanya terdengar suara napas Ayunda yang terengah-engah seperti ikan kehabisan air dan keheningan total dari Raffi. Nessa berlari mengambil tumpukan selimut kering dari lemari linen. Dia tidak berani menyentuh Ayunda dulu. Dia menyambar tubuh kecil Raffi. Anak itu panas. Sangat panas. Kulitnya seperti membara, kontras dengan pakaiannya yang basah dan dingin. Nessa meletakkan Raffi di sofa, buru-buru melepaskan pakaiannya yang basah kuyup, dan menyelimutinya dengan selimut wol yang kering dan tebal. Ayunda, apa yang terjadi? Kamu kenapa? Luka apa ini? Nessa akhirnya beralih ke kakak iparnya. Ayunda masih meringkuk di lantai, menggigil hebat, giginya bergemeletuk. Sekarang, di bawah cahaya lampu ruang tamu yang terang, Nessa bisa melihat luka itu dari dekat. Jantungnya serasa diremas. Ini jelas bukan luka bakar. Nessa adalah seorang ahli biologi. Dia pernah melihat luka bakar api. Dia pernah melihat luka bakar akibat zat kimia korosif di laboratorium. Ini berbeda. Sangat berbeda. Kulit di lengan dan pipi Ayunda yang melepuh tidak acak. Lepuhan-lepuhan kecil itu membentuk pola yang sangat aneh dan simetris. Seperti jaring laba-laba yang halus. Atau lebih mirip pola sarang lebah yang rumit. Atau pola jala ikan. Lepuhan itu tidak berisi nanah atau darah, tapi cairan bening yang anehnya tampak berkilau tipis seperti minyak, bahkan di bawah cahaya redup. Dan baunya. Saat Nessa berlutut di dekat Ayunda, bau itu menghantamnya. Bau itu membuat perutnya mual seketika. Campuran bau ozon, seperti bau khas di udara setelah petir besar menyambar, dan bau amis yang sangat tajam, seperti bau ikan mati yang sudah lama terdampar di pantai dan membusuk di bawah terik matahari. Bukan salah Joko. Ayunda mengigau, matanya terpejam erat, wajahnya berkerut menahan sakit. Dia mencengkeram lantai kayu. Airnya hidup. Nessa sontak mundur selangkah, tubuhnya menabrak meja kopi. Rasa dingin yang tidak ada hubungannya dengan badai, rasa dingin yang datang dari dalam dirinya, mulai merayapi tulang punggungnya. Peringatan ibunya. Laboratorium biologi kelautan. Terkontaminasi. Dan sekarang, igauan Ayunda, airnya hidup. Nessa menatap pintu yang baru saja dia tutup. Dia menatap Ayunda yang terkapar di lantainya. Dia menatap Raffi yang demam tinggi di sofanya. Apa yang sebenarnya telah dia bawa masuk ke dalam rumahnya? Pikiran Nessa berpacu. Kalimat Ayunda yang mengigau, airnya hidup, bergema di kepalanya, tapi dia berusaha keras menepisnya. Itu pasti igauan orang yang kesakitan parah dan hipotermia. Logikanya sebagai seorang ilmuwan berteriak bahwa dia harus bertindak sistematis. Prioritas pertama, stabilkan mereka. Raffi adalah yang utama. Ayunda, bertahanlah. Aku ambilkan obat dan perlengkapan P3K. Ujar Nessa, suaranya dia usahakan setenang mungkin, meskipun telinganya masih berdenging akibat peringatan ibunya. Dia berlari ke kamar mandi, meraih kotak P3K besar dari balik cermin, lalu bergegas ke dapur. Dia tidak punya sarung tangan medis steril. Yang dia miliki hanyalah sepasang sarung tangan lateks kuning tebal yang biasa dia pakai untuk membersihkan akuarium penelitiannya. Lebih baik daripada tidak sama sekali, gumamnya. Dia memakainya dengan cepat. Dia kembali ke ruang tamu. Suasananya surreal. Di luar, badai masih meraung. Di dalam, Ayunda masih terbaring di lantai, napasnya pendek dan cepat. Raffi terbaring di sofa, tubuhnya mengejang kecil sesekali, gejala demam yang sangat tinggi. Nessa berlutut di samping Ayunda. Bau ozon dan amis yang menyengat itu kini begitu kuat, hingga Nessa harus menahan napasnya. Aku harus membersihkan lukamu, Ayunda. Ini mungkin sedikit sakit. Dia membuka botol antiseptik cair berwarna coklat pekat. Bau yodium yang tajam bercampur dengan bau amis di ruangan itu, menciptakan aroma yang memuakan. Dia menuangkannya ke sepotong kapas steril. Dengan hati-hati, gemetar, dia menyentuhkan kapas itu ke salah satu lepuhan berpola jaring di lengan Ayunda. Reaksinya instan dan mengerikan. Bukan reaksi yang Nessa harapkan. Saat cairan antiseptik menyentuh kulit itu, lepuhan itu tidak pecah. Sebaliknya, cairan bening di dalamnya seolah mendidih sesaat.
Terdengar desisan pelan, seperti suara air yang dituang ke wajan yang sangat panas. Bau ozon dan amis itu tiba-tiba menyengat 1000 kali lipat, begitu menusuk hingga mata Nessa berair. Arg. Ayunda menjerit. Bukan rintihan, tapi jeritan kesakitan yang melengking dan primal. Tubuhnya melengkung ke atas, punggungnya terangkat dari lantai, lalu dia jatuh terkulai lagi, gemetar hebat. Nessa sontak menarik tangannya, ngeri. Kapas itu terjatuh. Dia menatap sarung tangannya. Di luar dugaan, kapas itu baik-baik saja, tapi sarung tangan lateks kuning di ujung jari telunjuknya warnanya berubah. Di titik yang tadi bersentuhan dengan cairan dari lepuhan itu, karet lateks itu tidak meleleh. Itu menjadi getas. Dengan ngeri, Nessa menggerakkan jarinya. Karet kuning itu retak seperti kaca tipis, lalu hancur berkeping-keping, memperlihatkan kulit jarinya yang pucat di baliknya. Napas Nessa tercekat di tenggorokan. Antiseptik biasa tidak seharusnya menimbulkan reaksi seperti ini. Karet lateks yang tebal tidak seharusnya hancur seperti itu hanya karena sentuhan. Ini bukan reaksi kimia biasa. Ini sesuatu yang lain. Joko, dia tidak mau. Ayunda mengigau lagi, matanya terpejam erat, air mata mengalir dari sudut matanya, bercampur air hujan. Mereka paksa penelitiannya lolos, airnya lolos. Nessa merobek sarung tangan yang kini tak berguna itu dari tangannya, dan melemparkannya jauh-jauh. Jantungnya berdebar kencang. Airnya lolos. Apa maksudnya? Dia memutuskan saat itu juga. Dia tidak akan menyentuh luka Ayunda lagi. Dia meninggalkan Ayunda di lantai, hanya menyelimutinya dengan selimut kering sebisanya tanpa menyentuh kulitnya. Perasaan bersalah menusuknya, tapi ketakutan dan logikanya berkata, Raffi adalah prioritas. Anak kecil lebih rentan terhadap demam tinggi. Raffi, sayang, tante di sini, bisiknya, suaranya gemetar. Dia berlari ke kamar mandi lagi, mengambil termometer digital dari kotak P3K. Dia kembali ke sofa. Dengan sangat hati-hati, dia menyelipkan ujung termometer ke ketiak Raffi yang mungil. Anak itu merengek lemah, matanya terpejam, tapi dia tidak benar-benar bangun. Nessa menunggu beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Bip, bip, bip. Nessa menarik termometer itu dan melihat layarnya. Angka merah digital itu berpendar, 45 derajat Celcius. Ya Tuhan, Raffi. Napas Nessa tercekat. Ini bukan sekadar demam. Ini demam yang sangat tinggi dan berbahaya bagi seorang anak. Ini bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. Nessa harus menurunkannya, sekarang juga. Dia berlari ke dapur, membasahi beberapa handuk kecil dengan air biasa, dan kembali. Pakaian Raffi masih lembab. Dia harus membukanya. Dengan tangan yang kini ragu-ragu, takut dengan apa yang mungkin dia temukan, Nessa mulai membuka kancing piyama tipis yang menempel di tubuh kecil itu. Kulitnya panas membara. Saat itulah dia melihatnya. Di bawah ketiak Raffi, di dadanya, dan di punggungnya, kulitnya bersih, hanya memerah karena demam. Tapi di bagian perut bawah, di dekat pinggangnya, tepat di atas garis popoknya, Nessa melihat sesuatu yang membuat darah di sekujur tubuhnya serasa membeku. Itu adalah pola jaring yang sama. Masih sangat tipis, sangat samar. Seperti seseorang baru saja mulai menggambar dengan spidol merah di bawah kulitnya. Tapi polanya tidak salah lagi. Simetris, rumit, seperti sarang lebah. Raffi tidak mungkin terluka di tempat yang sama dengan ibunya. Dia tidak jatuh. Dia hanya digendong. Ini artinya hanya satu hal. Benda ini menular. Ayunda telah menularkannya pada putranya sendiri. Mungkin dari tangannya saat menggendong. Mungkin dari napasnya. Nessa tidak tahu. Yang dia tahu, apapun itu, benda itu sekarang ada di tubuh Raffi. Nessa sontak mundur 2 langkah. Tangannya terangkat menutup mulut. Udara di dalam rumah tiba-tiba terasa sangat berat. Bau amis dan ozon itu sekarang begitu pekat. Seolah menempel di dinding, di sofa, di udara yang dia hirup. Nessa merasakan gelombang mual yang hebat menyerangnya. Dia menempelkan kompres di dahi Raffi, tapi pikirannya sudah kacau. Dia melirik Ayunda yang merintih di lantai. Kemudian ke Raffi yang bernapas dangkal di sofa. Kemudian dia melirik tangannya sendiri.
Tangan yang sarung tangannya hancur. Kulit jarinya memang tidak menyentuh cairan lepuhan itu secara langsung. Tapi, ketakutan itu kini bukan lagi sekadar firasat. Itu adalah sebuah kepastian yang dingin. Jam di dinding ruang kerja Nessa, yang masih terlihat dari ruang tamu, menunjukkan pukul 00. Angka-angka hijau itu berganti tanpa suara. Tepat 1 jam. 1 jam yang lalu, dia masih seorang ilmuwan yang mengantuk, menganalisis data karang. Sekarang, dia adalah penjaga di rumahnya sendiri yang telah berubah menjadi bangsal darurat. Nessa berdiri di depan wastafel kamar mandinya. Dia baru saja muntah hebat di toilet. Hanya karena baunya, katanya pada diri sendiri. Hanya karena stres dan panik. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dia telah mencuci tangannya berulang kali. Menggosoknya dengan sabun antiseptik di bawah air panas, sampai kulitnya merah dan perih. Tapi dia tidak bisa menghilangkan bau amis dan ozon itu dari penciumannya. Seolah bau itu sudah meresap ke dalam pori-porinya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan, jilbabnya sedikit miring karena dia berlari-lari tadi. Di ruang tamu, dia bisa mendengar Ayunda merintih pelan dan Raffi batuk-batuk lagi, batuk kering yang menyakitkan. Lalu, dia merasakannya. Bukan di tangannya. Rasa gatal. Bukan gatal biasa. Ini adalah rasa gatal yang tajam dan panas, seperti sengatan semut api. Itu ada di lengan kirinya. Tepat di atas pergelangan tangan. Nessa menatap pantulan lengannya di cermin. Dia ingat sekarang. Saat dia membanting pintu untuk menutup badai, dia melakukannya dengan bahu dan lengan kirinya. Dia pasti bersentuhan dengan baju Ayunda yang basah kuyup. Atau mungkin dia terciprat air dari Ayunda saat wanita itu ambruk di lantai. Dengan tangan kanan yang gemetar, Nessa menarik lengan piyamanya ke atas. Dia menatap kulitnya di bawah cahaya lampu kamar mandi yang terang. Di sana, 1 titik merah kecil yang bengkak. Tidak lebih besar dari gigitan nyamuk. Dia hampir saja menghela napas lega. Hanya gigitan nyamuk. Tapi dia tidak bergerak. Dia menahan napas. Matanya terpaku pada titik itu. Dia tidak berkedip. Dia terus mengamatinya. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Perlahan, tapi pasti. Seperti melihat jarum jam yang bergerak sangat lambat. Dari titik merah itu, sebuah garis merah setipis rambut mulai merayap di bawah kulitnya. Bergerak sekitar 1 milimeter ke arah sikunya. Napas Nessa tercekat dalam desisan tertahan. Ini bukan kepanikan. Ini adalah observasi ilmiah yang dingin dan mengerikan. Benda itu ada di dalam dirinya. Igauan Ayunda. Peringatan ibunya. Semua itu nyata. Dia telah terkontaminasi. Kengerian yang sebenarnya bukan lagi tentang kakak iparnya yang sakit di ruang tamu. Kengerian itu adalah kenyataan bahwa apapun yang dibawa Ayunda dari laboratorium Joko, apapun yang hidup di air itu, kini ada di dalam pembuluh darahnya. Dia bukan lagi seorang perawat. Dia bukan lagi seorang penolong. Dia adalah korban ketiga. Nessa terhuyung keluar dari kamar mandi, punggungnya bersandar di dinding koridor yang dingin. Kakinya lemas seolah terbuat dari jeli. Dia menatap lengannya. Garis merah itu sudah merayap beberapa milimeter lagi. Dia harus menelepon siapa? Ibunya? Hanya akan membuatnya semakin panik. Rumah sakit? Apa yang harus dia katakan? Halo, saya Nessa. Saya rasa saya terinfeksi sesuatu yang aneh yang merayap di bawah kulit saya. Mereka akan menganggapnya gila. Mereka akan mengirim ambulans biasa. Dan jika ini menular, Nessa akan membahayakan perawat, sopir, dan seisi rumah sakit. Dia akan menyebarkannya. Pikirannya buntu. Dia menatap ke ruang tamu. Televisi yang tadi menyala dalam mode mute, masih menyiarkan siaran ulang pertandingan sepak bola, tiba-tiba berganti gambar. Layar itu menjadi hitam sesaat, lalu muncul logo, berita darurat, berwarna merah menyala, berkedip-kedip dengan suara bep elektronik yang pelan namun menusuk. Nessa, yang tadinya lumpuh karena ketakutan pribadi, kini tersentak. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Dia meraih remote di meja kopi, nyaris menjatuhkannya, dan menekan tombol volume. Kami ulangi laporan ini, suara seorang penyiar berita terdengar, nadanya sangat tegang dan serius.
Baru saja dikonfirmasi oleh pihak berwenang telah terjadi sebuah insiden serius di fasilitas penelitian biologi kelautan Pantai Barat. Itu tempat Joko bekerja. Jantung Nessa serasa diremas. Layar beralih ke seorang reporter lapangan. Dia berdiri di tengah hujan badai yang sama dengan yang dialami Nessa. Di belakangnya, bukan gerbang fasilitas biasa. Gerbang itu kini dijaga ketat oleh orang-orang berseragam militer, bukan satpam. Lampu rotator biru dan merah dari kendaraan-kendaraan taktis berputar-putar di kegelapan. Belum ada keterangan resmi mengenai sifat insiden ini, kata reporter itu, suaranya berteriak melawan angin. Tapi sumber kami di dalam mengatakan telah terjadi kebocoran kontaminan biologis eksperimental sekitar pukul 8 malam tadi. Seluruh fasilitas kini telah ditutup total. Status isolasi penuh telah diberlakukan. Tidak ada yang boleh masuk dan tidak ada yang boleh keluar. Nessa menatap layar, mulutnya terbuka. Pihak berwenang, lanjut reporter itu, membaca dari catatannya dengan gugup, saat ini sedang melakukan pelacakan terhadap beberapa staf dan anggota keluarga yang diakini telah meninggalkan fasilitas sesaat sebelum isolasi total diberlakukan. Warga di area sekitar Pantai Barat diminta untuk tetap di dalam rumah dan mengunci pintu. Gejala awal paparan kontaminan ini dilaporkan berupa demam sangat tinggi, disorientasi mental, dan munculnya lesi kulit yang tidak biasa. Lesi kulit yang tidak biasa. Fasilitas ditutup total. Kebocoran kontaminan biologis. Peringatan ibunya. Terkontaminasi. Airnya hidup. Luka Ayunda. Sakit Raffi. Titik merah di lengannya. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu dalam benak Nessa. Ini bukan lagi teka-teki. Ini adalah sebuah gambaran utuh yang mengerikan. Ayunda tidak sedang sakit biasa. Dia tidak terluka dalam kecelakaan. Dia adalah buronan. Dia adalah salah satu anggota keluarga yang dilacak. Dia kabur dari karantina. Dia telah membawa epicentrum wabah biologis yang tidak diketahui, sebuah mikroba, virus, atau apapun itu, yang sedang mereka teliti di lab Joko, langsung ke ruang tamunya. Ke rumahnya yang terisolasi di Sibolga, 4 jam jauhnya dari sumber wabah. Ibunya benar. Dia seharusnya tidak pernah membuka pintu itu. Dan sekarang, dia, Ayunda, dan Raffi terkunci di dalam rumah ini oleh badai. Tapi mereka juga terkunci oleh apapun yang ada di dalam tubuh mereka. Nessa tahu dia tidak bisa menangani ini sendirian. Ini bukan lagi masalah keluarga. Ini bukan lagi darurat medis biasa. Ini adalah ancaman keamanan publik. Rasa takut yang tadi melumpuhkannya berubah menjadi sesuatu yang lain. Tekad dingin seorang ilmuwan. Dia mengerti konsep, vektor penyebaran. Dia mengerti, pasien nol. Dia tidak bisa membiarkan ini menyebar keluar dari rumahnya. Dia harus mengisolasi dirinya sendiri. Dengan tangan yang kini mantap, bukan karena berani, tapi karena kebutuhan mutlak, Nessa mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon ambulans. Dia tidak menelepon ibunya. Dia menekan 3 angka, 110. Kepolisian. Panggilan itu tersambung di dering kedua. Sentra Pelayanan Kepolisian, selamat malam. Suara operator itu terdengar bosan, mungkin mengharapkan laporan KDRT atau maling biasa. Nessa menarik napas dalam-dalam. Bau ozon dan amis memenuhi paru-parunya. Halo. Nama saya Nessa. Saya tinggal di Jalan Tebing nomor 14. Di atas teluk, katanya, suaranya datar dan jelas, tanpa histeria. Dia tahu dia harus terdengar waras. Saya perlu melaporkan situasi darurat. Darurat apa, Bu? Perampokan? Kekerasan? Bukan, kata Nessa. Matanya menatap titik merah di lengannya yang kini garisnya sudah bercabang 2. Ini darurat biohazard. Saya yakin rumah saya sudah terkontaminasi. Hening sejenak di ujung telepon. Operator itu pasti mengira ini telepon iseng. Dengar, Nessa mendesak, nyalakan TV Anda. Berita darurat tentang fasilitas penelitian biologi Pantai Barat. Kakak ipar saya ada di sini. Namanya Ayunda. Dia baru saja tiba dari fasilitas itu. Dia dan anaknya sakit parah. Persis seperti gejala di berita. Dan saya juga mulai menunjukkan gejala. Dia berhenti sejenak,
lalu mengucapkan kalimat yang mengunci takdir mereka malam itu. Jangan kirim ambulans biasa. Jangan kirim petugas patroli. Kalian akan terkontaminasi. Kirim tim hazmat. Segel rumah ini. Ulangi, segel rumah ini. Jangan biarkan siapapun masuk. Dan jangan biarkan kami keluar. Operator polisi di seberang sana terdiam selama beberapa detik. Nessa bisa mendengar suara ketikan keyboard yang cepat dan panik. Bu Nessa, tetap di telepon. Jangan kemana-mana. Jangan sentuh apa-apa lagi, kata operator itu. Nadanya kini berubah total dari rutinitas malam menjadi siaga 1. Tim sedang dalam perjalanan. Nessa tidak bertanya tim apa. Dia sudah tahu. Dia duduk di kursi makannya yang keras, menjauh dari sofa tempat Raffi terbaring dan lantai tempat Ayunda meringkuk. Dia memeluk lututnya, menatap nanar ke lengannya sendiri. Garis merah setipis rambut itu kini sudah bercabang 2, merayap perlahan di bawah kulitnya seperti akar tanaman yang haus. Rasa gatalnya telah berubah menjadi nyeri tumpul yang panas. 15 menit terasa seperti selamanya. Badai di luar masih mengamuk, tetapi kini ada suara baru yang menembusnya. Sirene. Bukan sirene polisi atau ambulans yang biasa dia dengar. Ini adalah sirene yang bernada rendah, berulang-ulang, dan terdengar berat. Lampu biru dan merah yang berputar membanjiri ruang tamunya, menembus jendela dan tirai yang bergoyang. Nessa beringsut ke jendela, mengintip dari baliknya. Di luar, di jalan masuk rumahnya, bukan mobil patroli yang berhenti. 2 truk besar berwarna putih tanpa jendela dan sebuah van komando berhenti tepat di depan gerbangnya. Dari dalam truk, 6 sosok keluar. Mereka tidak memakai seragam polisi. Mereka memakai pakaian hazmat, baju pelindung seluruh tubuh berwarna kuning cerah, lengkap dengan helm kedap udara dan tabung oksigen di punggung mereka. Mereka bergerak metodis di tengah hujan badai, diterangi oleh lampu sorot dari truk mereka. Nessa menahan napas. Ini nyata. Mereka tidak mencoba masuk. 2 dari mereka membawa gulungan besar pita segel berwarna merah bertuliskan, "Bahaya biohazard, dilarang melintas." Mereka mulai membentangkan pita itu, menyegel seluruh perimeter properti Nessa, dari gerbang hingga ke pagar pembatas tebing. 2 lainnya mulai mendirikan semacam pos dekontaminasi darurat, tenda tiup kecil, tepat di luar jangkauan terasnya. Mereka bergerak cepat, efisien, dan dalam keheningan total. Komunikasi mereka hanya terdengar sebagai desisan statis samar dari radio di seragam mereka. Ponsel Nessa berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Ibu Nessa, sebuah suara berat dan tenang terdengar. Nama saya Komandan Satria. Saya ada di luar rumah Anda. Apakah Anda bisa melihat kami? Ya, bisik Nessa, suaranya serak. Saya melihat kalian menyegel rumah saya. Benar. Mulai detik ini, rumah Anda adalah zona karantina level 3. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar. Ini demi keselamatan Anda dan semua orang. Kami butuh kerja sama penuh Anda. Apakah Anda mengerti? Nessa menelan ludah. Mengerti. Rumahnya yang tenang di tepi tebing kini telah resmi menjadi sebuah penjara. Baik, lanjut Komandan Satria di telepon. Suaranya jernih, seolah dia sedang duduk di kantor, bukan di van komando di tengah badai. Tim saya di lapangan akan meletakkan sebuah kotak di depan pintu Anda. Di dalamnya ada speaker komunikasi 2 arah, beberapa perlengkapan medis dasar yang aman, dan instruksi. Saat kami mundur, kami ingin Anda mengambilnya. Nessa melihat salah satu sosok berbaju hazmat mendekati pintu depannya. Dia meletakkan sebuah koper pelikan berwarna oranye terang, menyemprotnya dengan cairan desinfektan, lalu mundur cepat. Ambil sekarang, Bu Nessa. Lalu segera tutup pintu dan cuci tangan Anda. Perintah Komandan Satria. Nessa melakukan seperti yang diperintahkan. Dia membuka pintu, udara badai yang dingin kembali menerjangnya, mengambil koper berat itu, dan membanting pintu hingga tertutup. Dia meletakkannya di lantai dan mencuci tangannya lagi di wastafel dapur sampai merah. Dia membuka koper itu. Di dalamnya ada speaker seukuran kotak sepatu, termometer dahi inframerah, botol-botol air minum, dan beberapa kantong larutan nutrisi infus, serta perban khusus yang terlihat seperti lembaran silikon. Nessa menyalakan speaker itu. Saya sudah di dalam. Bagus,
Suara Komandan Satria kini terdengar dari speaker di lantai. Sekarang, kita perlu data. Apa yang Anda bawa adalah kontaminan yang kami sebut protomikroba 7. Kami baru tahu tentang ini 3 jam yang lalu. Kami tahu ini sangat menular melalui kontak kulit dan kemungkinan besar melalui udara dalam jarak dekat. Kami tidak tahu cara mengobatinya. Jantung Nessa mencelos. Tidak tahu cara mengobatinya. Belum. Itulah mengapa isolasi ini sangat penting. Saya perlu Anda menjadi mata dan telinga kami di dalam sana. Anda punya latar belakang biologi, itu bagus. Gunakan termometer inframerah itu. Berapa suhu mereka sekarang? Nessa mengambil termometer itu dan mengarahkannya ke dahi Ayunda. 48, lapornya. Dia beralih ke Raffi di sofa. 41,2 dia kejang-kejang kecil. Salin. Dengarkan, Nessa. Kami tidak bisa mengirim tim medis masuk. Terlalu berisiko. Anda adalah satu-satunya pertolongan pertama bagi mereka. Nessa merasa mual lagi. Dia bukan dokter. Dia ahli terumbu karang. Kami sedang mencoba menghubungi laboratorium di Jakarta, kata Komandan Satria. Sementara itu, tugas Anda adalah hidrasi, turunkan demam, dan yang paling penting laporkan setiap perubahan pada gejala Anda. Anda adalah pasien kami yang paling berharga saat ini, Nessa. Karena Anda satu-satunya yang masih bisa bicara. Nessa tahu dia tidak bisa hanya menunggu instruksi. Dia harus tahu apa yang dia hadapi. Hanya ada satu orang yang mungkin tahu. Dia meninggalkan speaker komando itu menyala di ruang tamu dan kembali ke ruang kerjanya, mengunci pintu. Dia mengambil ponselnya. Dia harus mencoba menghubungi Joko. Dia menelepon nomor kakaknya. Gagal. Menelepon lagi. Gagal. Jaringan sibuk atau terputus. Dia mencoba mengirim pesan singkat. Joko, Ayunda Raffi ada di rumahku. Mereka sakit parah. Lab bocor. Aku butuh jawaban. Sekarang. Dia menekan. Kirim. Pesan tertunda. Nessa duduk di kursinya, memandangi layar ponselnya, menolak untuk menyerah. Dia terus menekan tombol, panggil ulang. Setelah hampir 20 menit, sesuatu terjadi. Bukan nada sambung, tapi suara statis yang berisik. Nessa? Suara Joko. Suaranya serak, lemah, dan penuh derau. Joko. Ya Tuhan. Kamu di mana? Kamu aman? Tangis Nessa. Tidak ada yang aman, desah Joko. Aku mengunci diri di ruang server. Semua kacau, Nessa. Alarm menyala orang-orang mereka sakit. Ayunda ada di sini, Joko. Dia kabur ke sini bawa Raffi. Apa yang dia bawa? Apa ini? Hening sejenak di seberang, hanya terdengar suara napas Joko yang berat dan alarm yang meraung di kejauhan. Protomikroba 7, bisik Joko, mengonfirmasi nama dari Komandan Satria. Itu seharusnya jadi solusi, Nessa. Bukan ini. Solusi apa? Plastik. Dia dirancang untuk memakan sampah plastik di laut dalam. Mengurainya jadi senyawa organik yang aman. Dia bekerja dengan sangat baik. Lalu apa yang terjadi? Seseorang di jajaran atas mereka ingin lebih cepat, kata Joko. Suaranya penuh amarah dan ketakutan. Mereka memerintahkan tim untuk menyesuaikannya agar bisa bekerja di suhu permukaan. Kami melanggar protokol. Kami memaparkannya pada radiasi UV. Kami membuatnya bermutasi. Joko terbatuk hebat. Dia jadi agresif. Lanjutnya, dia tidak lagi hanya memakan polimer plastik. Dia mulai menyerang jaringan hidup. Dia melihat materi organik sebagai plastik yang lebih kompleks. Dan dia, ya Tuhan, Nessa, dia menular. Bagaimana Ayunda bisa kena? Dia datang mengunjungiku sore tadi. Membawa makan malam. Dia tidak seharusnya ada di sana. Saat alarm berbunyi, terjadi kepanikan. Tangki kultur salah satu pecah. Airnya tumpah di koridor. Ayunda panik, dia terjatuh, dia jatuh tepat di genangan air itu. Nessa memejamkan matanya, membayangkan kengerian itu. Dia tidak mendengarkanku, isak Joko.
Aku suruh dia masuk ke ruang dekontaminasi. Tapi dia panik melihat Raffi. Dia hanya ingin membawa Raffi pergi. Dia kabur, dia pasti mencuri mobil. Nessa, apa yang ada di tubuhnya, itu memakannya hidup-hidup. Dan itu ada di rumahmu. Sambungan terputus. Deru statis menggantikannya, lalu hening. Nessa kembali ke ruang tamu dengan pengetahuan yang mengerikan. Dia sekarang tahu apa yang ada di dalam dirinya. Sesuatu yang dirancang untuk melahap plastik, kini salah mengiranya sebagai makanan. Dia menatap Ayunda dan Raffi. Kondisi mereka memburuk dengan cepat. Lepuhan berpola jaring di tubuh Ayunda kini mulai pecah, bukan mengeluarkan cairan, tapi mengering menjadi kerak abu-abu yang rapuh, seperti plastik yang terbakar. Di bawah kerak itu, kulitnya tampak hilang. Raffi sudah tidak kejang lagi. Dia terlalu lemas. Napasnya sangat dangkal. Nessa tahu dia tidak bisa hanya duduk menunggu. Dia seorang ahli biologi. Jika ini adalah mikroba, dia harus memperlakukannya seperti itu. Komandan, teriaknya ke speaker. Saya butuh sesuatu. Saya butuh alkohol murni. Sebanyak mungkin. Dan cuka. Atau apapun yang punya pH sangat rendah. Untuk apa, Nessa? Joko bilang itu mikroba. Mikroba tidak suka lingkungan ekstrim. Alkohol akan membunuhnya di permukaan. Asam mungkin memperlambatnya. Saya tidak akan hanya duduk dan menonton mereka mati. Ada jeda. Kami tidak yakin. Kalau begitu kirimkan saya kantong mayat, bentak Nessa. Jeda lagi. Lebih lama. Baik. Kami akan siapkan paket. Prosedurnya sama seperti tadi. Sambil menunggu, Nessa mulai bekerja. Dia tidak punya APD. Dia harus berimprovisasi. Dia berlari ke dapurnya. Dia mengambil jas hujan ponco besar miliknya. Dia mengambil kacamata renang dari lemari olahraga. Dia membungkus rambutnya dengan shower cap. Dia memakai sarung tangan cuci piring baru. Ini konyol, tapi ini adalah satu-satunya pelindungnya. Dia mengubah kamar tamunya menjadi ruang isolasi. Dia menutup ventilasi udara dengan lakban. Dia mengambil botol semprotan pemutih pakaian dan mulai menyemprot gagang pintu, lantai di sekitar Ayunda, dan sofa. Bau kaporit bercampur dengan bau amis dan ozon yang memuakan. Dia merawat Raffi lebih dulu. Dengan kapas yang dicelupkan ke air garam, dia membuatnya sendiri, dia membersihkan mulut anak itu. Dia memaksanya minum air sedikit demi sedikit. Lalu dia beralih ke Ayunda. Kakak iparnya itu mengigau, tidak lagi mengenalinya. Nessa harus menahan tubuh Ayunda yang meronta lemah saat dia membersihkan kerak abu-abu di lengannya. Rasa panas di lengan Nessa sendiri kini menjalar ke bahunya. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu sebelum dia juga ambruk seperti Ayunda. Pagi datang bukan dengan cahaya matahari, melainkan dengan kesadaran yang suram. Badai telah sedikit mereda, berganti menjadi gerimis yang muram. Nessa tidak tidur sedetik pun. Dia duduk di lantai dapur yang dingin, punggungnya bersandar ke kabinet, menatap ke ruang tamu yang telah berubah menjadi bangsal rumah sakit darurat. Melalui jendela, dia melihat dunia luar. Para tetangganya yang penasaran, yang rumahnya cukup jauh tapi masih bisa melihat, berdiri di kejauhan, di balik pita segel polisi, memegang ponsel mereka, merekam. Mobil-mobil media sudah mulai berdatangan, parkir di jalan utama di bawah. Sebuah drone melayang di luar jendela ruang tamunya, titik merah kecilnya berkedip-kedip, mengintip ke dalam. Nessa merasa seperti binatang di kebun binatang. Rumahnya kini menjadi berita nasional. Kebocoran biohazard Sibolga. Keluarga di karantina. Mereka tidak tahu namanya, tapi mereka tahu ada orang di dalam. Ponselnya berdering. Itu ibunya. Nessa mengangkatnya dengan tangan yang gemetar kelelahan. Nessa, sayang. Ibu melihatnya di TV. Ya Tuhan, Nessa, itu rumahmu. Ibunya menangis histeris. Aku baik-baik saja, Bu, bohong Nessa. Ibu sudah bilang. Ibu bilang jangan buka pintunya. Kenapa kamu tidak mendengarkan ibu? Ya Tuhan, Joko, Ayunda, Raffi. Kenapa kamu biarkan mereka masuk? Nak, kenapa? Ibunya tidak menyalahkannya karena marah.
Dia menyalahkannya karena ketakutan. Dia ketakutan kehilangan semua anaknya sekaligus. Aku harus menolong mereka, Bu. Tapi sekarang kamu ikut terperangkap. Isak ibunya. Sekarang ibu kehilangan kamu juga. Kata-kata itu menusuk Nessa lebih tajam daripada mikroba apapun. Dia terasing. Terputus dari ibunya oleh kaca dan pita segel, terputus dari dunia oleh infeksi di dalam darahnya, dan terputus dari harapan oleh suara Komandan Satria di speaker. Nessa, suara komandan itu terdengar lagi, nadanya datar. Kami baru dapat kabar dari Jakarta. Tim ahli sedang dalam perjalanan. Tapi, perkiraan paling cepat mereka tiba adalah 12 jam dari sekarang. 12 jam. Nessa menatap Raffi yang napasnya semakin melemah. Dia melihat ke lengannya sendiri, di mana pola jaring itu kini sudah mencapai lehernya. Dia tidak yakin mereka punya waktu 12 jam. 12 jam terasa seperti hukuman mati. Nessa bersandar di dinding koridor, lututnya ditekuk ke dada. Dia tidak lagi merasakan gatal atau panas. Lengan dan lehernya kini terasa kebas, seolah bukan miliknya. Pola jaring itu sudah mencapai rahangnya. Dia bisa merasakan otot-otot di bawahnya berkedut pelan secara tidak wajar. Di ruang tamu, Ayunda sudah tidak bergerak. Napasnya sangat dangkal, nyaris tak terlihat. Raffi, di sofa, terbatuk lemah. Setiap batuk terdengar basah dan mengerikan. Rumah itu kini terasa seperti makam yang menunggu penghuninya. Bau amis dan ozon begitu pekat, hingga Nessa merasa seolah sedang bernapas di dalam air kotor. Speaker komando berdesis. Nessa. 9 jam lagi. Tim dari Jakarta baru saja mendarat di Padang. Kami butuh laporan kondisi. Nessa tidak punya tenaga untuk menjawab. Apa yang harus dilaporkan? Bahwa mereka sedang sekarat? Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di lantai bergetar. Getarannya sangat lemah, baterainya hampir habis. Sebuah pesan singkat dari Joko. Satu kata. Menemukan. Jantung Nessa yang terasa lamban tiba-tiba berdebar kencang. Dia merangkak, meraih ponsel itu. Layarnya retak, mungkin karena dia jatuhkan tadi, tapi masih bisa terbaca. Pesan kedua masuk. Bukan UV. Bukan suhu. Suara. Frekuensi. Nessa menatap pesan itu. Suara? Apa maksudnya? Ponselnya berdering. Nama Joko. Nessa menekan tombol jawab dengan jari yang kaku. Nessa dengar. Suara Joko sangat lemah, berdesir oleh statis, diselingi alarm yang masih meraung di latarnya. Aku meretas server data log eksperimen lama. Apa? Joko? Apa yang kamu temukan? Bisik Nessa. Data anomali. 6 bulan lalu, kata Joko, suaranya terputus-putus. Mereka menaruh cawan petri berisi mikroba ini di sebelah alat pembersih ultrasonik. Untuk membersihkan tabung reaksi. Nessa mengerutkan kening. Lalu, semuanya mati, Nessa. Mikroba di cawan itu mati total. Mereka mengira itu gagal, terkontaminasi desinfektan. Mereka membuang datanya. Tapi bukan itu. Itu frekuensinya. Frekuensi apa, Joko? Nessa berusaha bangkit. 40 kHz. Nessa, kau dengar aku? 40 kHz. Sesuatu di frekuensi itu menghancurkan membran selnya dari dalam. Itu membuat mereka pecah seperti kaca. Nessa merasakan gelombang adrenalin yang dingin. 40 kHz. Nessa cari apa saja yang bisa. Suara Joko menghilang dalam desisan statis, lalu sambungan terputus. Baterai ponsel Joko mungkin sudah habis. Atau dia. Nessa tidak mau memikirkannya. 40 kHz. Pikiran Nessa berpacu. Di mana dia bisa menemukan alat seperti itu? Alat pembersih perhiasan? Dia tidak punya. Pengusir hama elektronik? Dia tidak pernah pakai. Dia terhuyung berdiri, memegangi dinding untuk menopang tubuhnya. Dia menatap ke sekeliling rumahnya. Dapur? Tidak ada. Kamar tidur? Tidak. Lalu matanya tertuju pada pintu ruang kerjanya yang tertutup. Laboratoriumnya. Dia seorang ahli biologi kelautan. Dia bekerja dengan sampel yang rapuh.
kerangka koral, cangkang diatom. Dia tersandung masuk ke ruang kerjanya. Dia mengobrak-abrik lemari penyimpanan di bawah meja. Di sudut paling belakang, di bawah tumpukan jaring sampel, dia menemukannya. Sebuah kotak baja tahan karat kecil seukuran kotak sepatu. Alat pembersih ultrasonik. Dia membaliknya. Label spesifikasi di bagian bawah, tertutup debu. Nessa menggosoknya dengan ibu jarinya yang kaku. Frekuensi operasi, 40 kHz. Ya, desisnya. Ini dia. Ini kesempatannya. Dia baru saja akan mencabut kabelnya saat dia mendengar suara dari ruang tamu. Bukan batuk. Bukan rintihan. Itu adalah suara napas yang panjang dan terakhir. Nessa membeku. Dia berlari terpincang-pincang kembali ke ruang tamu. Ayunda. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Dadanya tidak lagi kembang kempis. Keheningan total. Tidak, Ayunda. Bisik Nessa. Dia menyentuh dahi kakak iparnya. Dingin. Terlambat. Nessa merasakan air mata panas mengalir di pipinya. Dia gagal. Lalu dia mendengar suara lain. Sangat pelan. Ngek. Raffi. Anak itu terbaring di sofa. Dadanya berusaha terangkat, tapi tidak ada udara yang masuk. Dia tercekik. Pola jaring di lehernya sudah menutup jalur napasnya. Nessa dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Menyerah pada kesedihan, atau menyelamatkan satu nyawa yang tersisa. Dia tidak punya waktu lagi. Bertahan, Raffi, tante di sini. Nessa berlari kembali, menyeret alat pembersih ultrasonik itu. Kabelnya pendek. Dia harus mencabut kabel TV untuk mendapatkan stop kontak. Alat itu butuh media untuk menghantarkan gelombang suara. Air. Dia meraih baskom besar tempat dia menampung air hujan tadi malam, menumpahkan sebagian isinya, lalu meletakkan alat pembersih itu di tengahnya. Dia menekan tombol on. Sebuah dengungan tipis, sangat tinggi, nyaris tak terdengar, memenuhi ruangan. Suara itu menusuk telinga. Air di dalam baskom mulai bergetar hebat, membentuk riak-riak kecil yang aneh, meski permukaannya tampak tenang. Nessa tidak tahu apakah ini akan berhasil. Apakah gelombang suaranya cukup kuat untuk menyebar ke seluruh ruangan? Dia meraih Raffi. Tubuh kecil itu sudah lemas. Dia mengangkat Raffi, memeluknya erat, dan membawanya tepat ke sebelah baskom yang berdengung itu. Ayo, nak, ayo. Bisik Nessa. Dia duduk di lantai di sebelah sofa, memeluk keponakannya, tepat di samping sumber suara ultrasonik itu. Dia merasakan getaran frekuensi tinggi itu merambat melalui lantai, naik ke tulangnya. Rasanya aneh. Menggelitik. Garis-garis merah di kulit Nessa sendiri terasa gatal. Sangat gatal. Berbeda dari sebelumnya. Bukan gatal merayap, tapi gatal seperti disengat ribuan semut. Rasanya panas. Raffi, di pelukannya, tiba-tiba tersentak hebat. Anak itu mengambil napas dalam-dalam. Napas yang tersengal-sengal, serak, dan menyakitkan. Lalu dia batuk. Batuk yang keras. Lalu dia menangis. Suara tangisan yang lemah, tapi itu adalah suara tangisan. Nessa. Laporan. Suara Komandan Satria menggelegar dari speaker. Tim kami di luar mendeteksi sesuatu. Ada lonjakan partikel di udara. Apa yang kamu lakukan? Aku menyalakan sesuatu, kata Nessa, suaranya pecah karena tangis lega. Alat pembersih ultrasonik. 40 kHz. Joko yang bilang. Hening di seberang. Ya Tuhan, tetap nyalakan alat itu, Nessa. Jangan matikan. Tim ahli, kami mempercepat mereka. Kami akan masuk. Nessa tidak peduli lagi. Dia hanya memeluk Raffi yang menangis lemah di dadanya. Dengungan frekuensi tinggi itu terus mengisi ruangan. Nessa tidak tahu berapa lama dia duduk di sana. Mungkin 1 jam. Mungkin 2. Dia mulai kehilangan kesadaran. Dengungan itu membuat kepalanya pening. Rasa kebas di tubuhnya mulai menghilang, digantikan oleh rasa sakit yang luar biasa di setiap jengkal kulitnya yang terinfeksi. Lalu, dia mendengar suara yang berbeda. Bukan badai. Bukan dengungan. Suara dobrakan. Brak. Pintu depannya hancur,
terlepas dari engselnya. 3 sosok besar berbaju hazmat, kali ini berwarna perak seperti baju astronot, bukan kuning, menerobos masuk. Mereka membawa peralatan yang tidak Nessa kenali. Target di ruang tamu. 2 hidup, 1 meninggal, teriak salah satu dari mereka. Nessa memejamkan matanya. Dia terlalu lelah. Salah satu sosok itu berlutut di depannya. Dia bisa melihat wajah tegang seorang pria di balik helm kaca itu. Dia mengarahkan alat seperti pemindai ke lengan Nessa. "Komandan," teriak pria itu ke radionya. Ini tidak bisa dipercaya. Protomikrobanya, mereka inert. Tidak aktif. Pola jaringnya berhenti menyebar. Frekuensi itu berhasil. Sosok lain sudah mengangkat tubuh kecil Raffi. Denyut nadi anak ini lemah, tapi stabil. Bawa dia keluar. Nessa merasakan tangan-tangan kuat mengangkatnya. "Kakak ipar saya," bisiknya. "Tim medis akan mengurusnya, Bu. Anda prioritas kami," kata suara di balik helm. Mereka membawanya keluar dari rumahnya. Melewati pintu yang hancur. Dia melihat rasnya penuh dengan peralatan. Dia melihat langit. Gerimis telah berhenti. Udara pagi terasa dingin dan bersih di wajahnya. Dia ditempatkan di atas tandu dan didorong, masuk ke dalam sesuatu yang tampak seperti kapsul isolasi portabel. Saat mereka menutup pintunya, Nessa melihat sekilas rumahnya. Rumah itu kini disegel dengan terpal-terpal plastik tebal. Rumahnya bukan lagi rumah. Itu adalah sebuah makam. 3 minggu kemudian, Nessa membuka matanya. Bukan di rumahnya. Dia berada di sebuah ruangan steril bercat putih. Dinding di depannya seluruhnya terbuat dari kaca. Dia sendirian. Tapi di lehernya, dia merasakan bekas perban. Dia mengangkat tangannya. Tangan itu kurus, tapi bersih. Tidak ada lagi pola jaring. Hanya ada bekas luka tipis berwarna merah muda di sepanjang lengannya, seperti jaring laba-laba yang memudar. Pintu di seberang kaca terbuka. Ibunya masuk, didampingi seorang dokter berjas putih. Wajah ibunya bengkak karena menangis, tapi kali ini, itu adalah tangis lega. "Nessa, anakku." Ibunya menempelkan tangannya ke kaca. "Dia masih belum bisa kontak langsung, Bu," kata dokter itu lembut. "Tapi dia sudah melewati masa kritis. Dia selamat." Nessa mencoba berbicara. Suaranya serak. "Raffi? Joko?" "Mereka selamat," kata ibunya. Air mata mengalir deras. "Raffi, dia pulih total. Kulitnya mulus lagi. Dia masih muda. Joko, mereka menemukannya di ruang server. Pingsan karena dehidrasi, tapi dia hidup, Nessa. Dia hidup." Dokter itu menjelaskan. Frekuensi 40 kHz yang ditemukan Joko tidak membunuh mikroba itu. Itu hanya melumpuhkannya. Mengguncangnya hingga masuk ke kondisi tidur, dormansi. Guncangan itu memberi tim ahli waktu yang mereka butuhkan. Selama Nessa, Raffi, dan Joko dalam kondisi lumpuh, para dokter di rumah sakit isolasi khusus ini, dibantu data lengkap dari Joko, berhasil menciptakan sebuah phage, virus yang dirancang khusus untuk memburu dan memakan protomikroba 7. Pengobatannya brutal, tapi berhasil. Sedangkan Ayunda, dia tidak selamat. Mikroba itu sudah merusak organ vitalnya terlalu parah bahkan sebelum Nessa menyalakan alat ultrasonik itu. "Fasilitas penelitian itu ditutup permanen," kata ibunya. "Semua orang yang terlibat ditangkap. Ini semua sudah berakhir, Nak." Nessa memejamkan matanya. Dia memikirkan malam itu. Peringatan ibunya. Keputusannya membuka pintu. Dia telah membangkang. Dia telah membawa wabah ke rumahnya. Dia kehilangan kakak iparnya. Dan dia mendapatkan bekas luka yang akan dia bawa seumur hidupnya. Tetapi dia juga telah menyelamatkan keponakannya. Dia telah menyelamatkan kakaknya. Dokter meninggalkan ruangan, membiarkan Nessa dan ibunya menatap dalam diam melalui kaca. Nessa menoleh ke jendela di sisi lain kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, dia melihat matahari terbit. Sinarnya hangat, menembus kaca, dan menyentuh bekas luka di lengannya. Itu adalah pilihan yang salah, yang dibuat karena alasan yang benar. Dan dalam dunia yang kacau, terkadang, hanya itu yang bisa menyelamatkanmu.